Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal Sadamuron MPD selaku dosen pengampu landasan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Batin Cahyadi dengan NIM 2408315. Nama saya Bunga Kamelia Anggraini dengan NIM 2407788. Nama saya Tamara Kairunisa Anjani dengan NIM 2406802. Nama saya Zulfa Kamilia Mumtaz dengan NIM 2407209. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami bahas sebelumnya, yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Happy watching! Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sistem pendidikan nasional, yaitu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan terorganisir secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini juga mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, tenaga pendidik, peserta pendidik, sarana dan prasarana, serta kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya pendidikan di suatu negara. Serta di Indonesia sendiri, pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mendefinisikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem ini mencakup pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, non-formal seperti pelatihan dan kursus, dan informal pendidikan yang dilakukan dalam keluarga atau lingkungan sekitar. Pendidikan nasional sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Yang kedua ada tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang pertama, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pendidikan nasional yang harus mengedepankan pendidikan agama. Karena kualitas pendidikan agama yang akan datang membuat manusia dengan Tuhan atau sesama individu lainnya menjadi lebih baik. Yang kedua, menjadi manusia yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu salah satu contoh atau solusi untuk menghindari konflik antar individu. Membentuk manusia yang berakhlak mulia harus diterapkan pada pendidikan dari level terendah dan hingga level tertinggi. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih baik dengan adanya akhlak yang mulia. Serta yang ketiga, menjadi manusia yang cakap adalah suatu tolak ukur sumber daya manusia bagi suatu bangsa. Yang keempat, menjadi manusia yang kreatif. Kenapa sih kita harus menjadi manusia yang kreatif? Tujuannya adalah untuk menjadikan peserta didik memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan membantu orang lain. Yang kelima, menjadi manusia yang mandiri, yaitu di mana manusia harus memiliki prinsip hidup menjadi seorang yang mandiri, tidak menyusahkan orang lain, tidak selalu melibatkan orang lain. Yang keenam, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Demokratis berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan, sehingga dapat diartikan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Sistem pendidikan nasional juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada berdasarkan penyelenggaraan, yaitu pendidikan formal, pendidikan yang memiliki jenjang terstruktur dari pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi, contohnya SD, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal, pendidikan di luar jalur formal yang tetap memiliki struktur dan tujuan tertentu, contohnya kursus, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, atau paket A, B, dan C.
Pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh dari lingkungan keluarga dan masyarakat tanpa kurikulum yang kaku. Contohnya, pembelajaran dari orang tua, komunitas, atau pengalaman hidup. Yang kedua ada jenis sistem pendidikan nasional berdasarkan tujuan, yaitu ada yang pertama pendidikan umum, berfokus pada pengembangan akademik dan intelektual seperti yang diterapkan di sekolah umum. Yang selanjutnya yaitu ada pendidikan keagamaan. Pendidikan ini berbasis nilai keagamaan seperti pesantren, madrasah, atau seminari. Yang ketiga juga ada pendidikan kejuruan. Pendidikan ini menyiapkan peserta didik dengan keterampilan kerja seperti SMK atau politeknik. Yang selanjutnya ada pendidikan khusus, yaitu pendidikan yang dibuat untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus seperti SLB atau sekolah luar biasa. Yang ketiga yaitu jenis sistem pendidikan nasional berdasarkan pendekatan dan sistem pengelolaan. Yang pertama ada sistem sentralisasi atau pemerintah pusat mengatur seluruh kebijakan pendidikan. Terus yang kedua yaitu ada sistem desentralisasi. Pengelolaan pendidikan diserahkan ke daerah atau sekolah memberikan lebih banyak fleksibilitas. Yang selanjutnya yaitu ada sistem terbuka. Pendidikan yang fleksibel dalam waktu dan tempat seperti pendidikan jarak jauh atau e-learning. Yang selanjutnya ada sistem konvensional, yaitu pendidikan dengan metode tatap muka secara langsung di kelas. Setiap negara atau wilayah bisa memiliki kombinasi dari berbagai sistem ini, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Tidak lupa dari itu juga ada jenjang program pendidikan nasional. Yang pertama ada pendidikan dasar. Jenjang ini menjadi basis untuk melanjutkan ke pendidikan menengah seperti sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, serta sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Terus ada pendidikan menengah, terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Contohnya sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah seperti madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Yang selanjutnya ada pendidikan tinggi, diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Selanjutnya ada jenis program pendidikan nasional. Yang pertama ada pendidikan umum, pendidikan dasar dan menengah yang mengkhususkan pada perluasan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pendidikan keagamaan, pendidikan yang menyiapkan peserta didik dalam penguasaan ilmu agama. Terus yang selanjutnya ada pendidikan akademik atau pendidikan tinggi dengan program sarjana atau pasca sarjana yang bertujuan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya ada pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan. Selanjutnya ada pendidikan kejuruan, pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik untuk memiliki profesi di bidang tertentu. Selanjutnya ada pendidikan khusus, pendidikan untuk peserta didik dengan kecerdasan luar biasa atau memiliki kelainan diselenggarakan secara inklusif. Saya akan menjelaskan faktor apa saja yang ada di dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan efektivitas dan kualitasnya. Ada dua faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor internal. 1. Kurikulum. Kurikulum menjadi dasar dalam proses pendidikan. Di dalamnya terdapat materi, metode, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Yang kedua adalah tenaga pendidik. Guru dan dosen memiliki peran utama dalam membentuk kualitas pendidikan. Kualitas tenaga pendidik, baik dari segi kompetensi maupun cara mengajar, sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia di lingkungan pendidikan seperti sekolah, laboratorium, perpustakaan, serta teknologi pendidikan menjadi faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Sarana yang memadai akan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik. Yang keempat adalah peserta didik. Motivasi dan latar belakang peserta didik juga mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Faktor ekonomi, dukungan keluarga, serta kemampuan belajar masing-masing siswa turut menentukan hasil yang mereka capai. Yang terakhir adalah metode pembelajaran.
Metode pembelajaran yang digunakan harus inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendekatan yang interaktif dan berbasis teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa serta membuat proses belajar mengajar lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor eksternal. Yang pertama adalah keluarga. Peran orang tua sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak. Dukungan orang tua, baik dalam bentuk bimbingan belajar di rumah maupun pemenuhan kebutuhan pendidikan, dapat meningkatkan motivasi dan prestasi akademik anak. Yang kedua adalah lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya juga turut mempengaruhi pola pikir serta semangat belajar peserta didik. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai pendidikan akan menciptakan atmosfer yang mendorong anak-anak untuk terus belajar dan berkembang. Sebaliknya, jika lingkungan kurang mendukung, siswa mungkin akan mengalami kesulitan dalam mencapai potensi terbaiknya. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah menjadi faktor yang menentukan arah pendidikan suatu negara. Regulasi yang tepat, alokasi anggaran yang memadai, serta program pendidikan yang inovatif dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Pemerintah memiliki peran dalam memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkendala oleh faktor ekonomi ataupun geografis. Yang keempat adalah teknologi dan digitalisasi. Teknologi dan digitalisasi turut memberikan pengaruh besar terhadap metode belajar mengajar. Kemajuan teknologi memungkinkan akses terhadap sumber belajar yang lebih luas melalui platform digital, kelas daring, dan kecerdasan buatan yang dapat membantu personalisasi pembelajaran. Namun, kesenjangan digital masih menjadi tantangan terutama bagi daerah yang belum memiliki akses internet memadai. Yang kelima adalah globalisasi. Globalisasi membawa standar pendidikan internasional yang semakin ketat. Persaingan global menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja internasional, seperti kemampuan berbahasa asing, literasi digital, dan keterampilan berpikir kritis. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global agar tetap kompetitif. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Hal ini berperan besar dalam menentukan kualitas pendidikan. Kondisi ekonomi suatu negara berpengaruh terhadap daya dukung finansial sektor pendidikan, mulai dari ketersediaan fasilitas, kesejahteraan tenaga pengajar, hingga program beasiswa bagi siswa kurang mampu. Negara dengan perekonomian yang kuat cenderung dapat memberikan pendidikan yang lebih berkualitas dan merata bagi seluruh warganya. Keseluruhan faktor ini harus dikelola dengan baik agar sistem pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global. Sistem pendidikan nasional di Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan. Yang pertama, kurangnya akses dan ketidakmerataan. Seperti sekarang ini, kita masih mendengar bahwa para pelajar di daerah terpencil masih melewati jembatan yang rusak untuk pergi ke sekolah. Yang kedua, kualitas infrastruktur dan fasilitas yang masih kurang. Seperti adanya perbedaan besar dengan sekolah di kota yang dalam kualitas infrastruktur dan fasilitasnya yang baik daripada sekolah di desa atau 3T. Yang ketiga, kebijakan yang tidak konsisten. Seperti kurikulum yang terus saja berubah-ubah sehingga para pendidik dan para peserta didik kesulitan dalam beradaptasi. Akan tetapi, di setiap masalah tentu akan ada solusinya. Yang pertama, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan. Seperti meningkatkan program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi pelajar yang kurang mampu. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan pembangunan sekolah yang merata, terutama di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal. Dan pemenuhan fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet yang memadai. Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan pelatihan
untuk menginovasi cara mengajar para pendidik dan meningkatkan kesejahteraan untuk memotivasi dan meningkatkan profesionalisme mereka. Yang keempat, reformasi kurikulum, sistem evaluasi dan ujian, seperti mengadaptasi kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan dari zaman ke zaman dan mengembangkan metode evaluasi yang komprehensif. Dan yang terakhir, menguatkan tata kelola dan kebijakan dengan meningkatkan anggaran pendidikan dan pengelolaannya yang lebih transparan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.